diangkat derajatnya, malah naik jabatan kan. Iya. Nah, disinilah ujian bagi seorang istri untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang hanya berdasarkan nafsu sesaat. Kalau bicara nafsu mah pengennya bubar. Ngapain susah? Ngapain gue nungguin? Cuma nunggu waktu ini mah dipecatnya. Nunggu waktu ini mah di PHK-nya. Urusan COVID juga masih panjang. Nggak jelas kapan selesainya. Mulai berguguran atu-atu nih. Nah tapi dia sabar menemani suaminya. Insya Allah itu bagian dari buah kesabarannya juga. Oke, ya. Baik, ini ada yang nanya juga nih Ustadz. Kalau seorang istri membantu mencari uang untuk suaminya, apakah salah? Tetangga saya bilang begitu. Tetangga saya bolak-balik ya. Tetangga saya selalu bilang, untuk apa saya repot? Repot buka usaha, padahal suami saya sudah kerja dan punya penghasilan. Saya dibilang kurang bersyukur karena masih aja jualan. Nah, mohon solusinya Ustaz, agar saya tidak terpancing emosi dengan omongan mereka. Ya, jangan emosi, justru jadi motivasi buat yang lain. Laki gue kaya aja, duitnya banyak, gue masih lo nyari kesibukan, mau kerja lo, mau nabung lo. Iya. Lo udah gak punya duit, boncos, males-malesan, gak mau support laki. Itu kan jadi motivasi harusnya. Itu sama seperti udah ayah saya almarhum itu. Pada saat, ya alhamdulillah mah rezeki gitu ya ada. Terus saya bilang, udah ayah gak usah jualan lagi. Ngapain ayah dagang, bolak-balik dari rumah, pergi ke warung. Nanti habis subuh dia pergi, pulang nanti jam 11 siang, balik. Besok tiap hari begitu. Capek, udah cukup dah capeknya ayah kemarin nyari duit buat saya. Sekarang waktunya saya menyenangkan ayah. Apa kata ayah saya? Memang saya nyari duit, orang saya nyari kesibukan. Justru kalau saya di rumah, sakit. Karena nggak berputar lagi nih. Nggak aktivitas nggak ada, pikiran tidak bekerja. Karena kalau jualan itu kan selalu pasti ada respon. Ada take and give. Wow. Take and give. Terima dan kasih. Terima dan kasih ya. Yang saya terima saya kasih di barang. Nah jalan tuh, otak jalan, pikiran jalan, aktivitas jalan. Artinya tidak semua orang bekerja, melakukan aktivitas itu karena semata-mata uang. Bisa jadi karena duit. Sama aja dong. Tapi di balik itu ada yang lebih mahal apa? Kesehatan yang dia cari dengan kesibukan. Kayak olahraga. Orang makan mulu katanya sehat. Coba aja kalau nggak ada gerakan. Pasti penyakit bertumpuk. Apalagi orang-orang yang sudah tua. Umumnya orang pensiunan-pensiunan itu kan udah, dia sebelumnya dibeli tanah tuh. Ya umumnya itu beli tanah, terus begitu pas pensiun dia nanem. Nanem apa? Kebaikan. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda dulu sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tentang istriku, pintu rezekiku. Ada Ajeng di sini dan Ajeng juga udah pengen nanya lagi, silakan Ajeng. Iya Ustadz, jadi ini kan sekarang zamannya medsos nih Ustadz ya. Banyak banget istri-istri tuh yang terkadang suka curhat di medsos tentang misalnya kekurangan dari suami ya kan, masalah nafkah. Itu banyak banget istri-istri yang sering curhat di medsos. Nah, itu kan menandakan ketidaksyukuran seorang istri ya Ustadz ya. Apakah dengan seorang istri itu tidak bersyukur akhirnya malah rezeki itu dipersulit? Seperti itu Ustadz? Ya, salah satu tugas suami dan istri itu menjaga aib. Artinya gini, semakin kita dekat, bersama dan sering, pasti semakin banyak kita melihat kekurangan. Dan itu adalah ujian bagi orang yang melihat kekurangan orang lain. Orang lain saja kalau ada kekurangan, ada aibnya, teman, sahabat, itu makin dekat bukan makin banyak melihat kelebihan, makin banyak melihat kekurangan. Itu aja wajib ditutup. Wajib disimpan baik-baik. Jangan sampai orang tahu. Karena itu adalah kehormatan. Apalagi suami. Yang memang setiap hari kita bersama, setiap saat kita selalu bareng, udah pasti kekurangan apapun. Ekonomikah, nafkahkah, kasih sayangkah, sebelnya dia, emosinya dia, marahnya dia. Simpan itu. Selama bisa diselesaikan. Selama bisa diselesaikan. Marah biasa. Selama marahnya hanya isi daripada oktav.
Kadang-kadang beberapa oktav itu menunjukkan kenikmatan dalam irama. Oktav tuh ipar saya namanya oktav. Masa marah-marah isinya ipar saya. Itu berapa sih yang berapa oktav? Oktav, iya benar. Ada paling maksimal berapa orang? Kalau kayaknya paling tinggi itu Mariah Carey katanya. Mariah Carey itu berapa udah? Katanya 8. 8 oktav. Iya. Semakin tinggi semakin nikmat. Iya. Pada saat misal Iya. suara suami meninggi atau istri meninggi, wah, kamu hebat. Tidak perlu latihan seperti Mariah Carey. Kamu ternyata 10 oktav kayaknya.